Mungkin kan udah tahu kalau smartphone ini support sama S Pen, tapi pertanyaannya, S Pen di smartphone ini apakah sama optimalnya dengan di seri Note? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Action! Hi, I'm Mr. Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen bahas mengenai ini. Ini adalah S21 Ultra dan ini adalah case-nya yang resmi dari Samsung. Silicon cover with S Pen untuk Galaxy S21 Ultra. Dan ini gue baru beli. Harganya itu di e-commerce sekitar 800 ribuan. Ada yang jual 700 ribuan tapi rata-rata stoknya kosong. Tapi juga ada yang jual di atas 1 jutaan. Jadi gue agak bingung. Gue tanya ke toko retailnya Samsung, harganya memang di atas 1 jutaan. Jadi gue agak juga makin bingung nih, kenapa ini gue beli harganya bisa di angka 800 ribu? Gue nggak tahu, tapi diklaimnya sih ini asli. Jadi gue pengen jajal ini untuk pertama kalinya ke S21 Ultra gue, karena gue belum pernah pakai ini sebelumnya. Gue biasanya pakai pen dari seri Note ke sini dan it works well, ini bisa berjalan dengan baik, tapi kan ini bukan peruntukannya gitu ya. Yang si Note itu kan ya buat Note gitu, dengan pen yang tipis. Tapi di sini udah ada S Pen yang memang lebih besar dan memang disesuaikan untuk S21 Ultra dan gue pengen jajal di video kali ini. Jadi sebuah video singkat aja sih buat teman-teman yang baru beli S21 Ultra, baru pengen beli case-nya yang ini dan pengen lihat seperti apa sih experience pertama menggunakan ini. Nah, bareng-bareng sama gue. Karena gue baru pertama kali beli juga. Jadi nih kita lihat dulu dari kotaknya ya untuk case-nya. Cuma gini doang sebenarnya, ada pennya. Dan ini terbuat dari silikon case-nya, jadi ya mungkin rada-rada kotor nantinya ya karena ngecap di fingerprint itu akan ngecap dan lain-lain kalau silikon biasanya. Kemudian bagian belakangnya ini ya jelasan singkat aja sih dan udah gini doang. Khasnya Samsung gini doang. Ini gue pertama kali buka ya. Oke. Di sini ada petunjuk penggunaan yang sebenarnya antara perlu nggak perlu sih ya. Karena kalau case ya gue juga udah tahu dipakainya di mana. Tapi gue penasaran di sini ada informasi menarik lain nggak sih yang gue nggak tahu. Paling di sini dibilang kalau mau pakai wireless power share itu ya sebaiknya dilepas casingnya. Ataupun kalau di sini mau ngecas pakai wireless charger, ini disarankan ngecek dulu wireless chargernya seperti apa. Ya, kalau nggak cocok berarti tinggal dilepas aja, katanya sih gitu. Jadi well, ya selebihnya adalah kata-kata yang sama dalam berbagai bahasa. Oke, kemudian ini adalah case-nya. Ya. Bentar, kita keluarin dulu case-nya. Nempel amat. Ini udah lama nggak ada yang beli kali ya. Emang nggak mau keluar, penyaman di dalam. Dan ini S Pen-nya kagak mau keluar. Oke. Nih, jadi ini adalah paket yang sesungguhnya dari S21 Ultra. Handphonenya, case-nya, dan juga S Pen-nya. Dan kalau ini dipasang ke sini, bentuknya sebenarnya tidak terlalu gimana gitu ya. Karena kalau kalian perhatiin jadi lebih ke kiri gitu. Dan S Pen-nya ditaruhnya di sini. Udah. Gini. Semua tombol di sebelah kanan dan S Pen-nya ada di sebelah kiri. Nah, gini. Ya, dan sebenarnya dari awal aja gue udah tahu sih hal apa yang akan sedikit mengganjal buat gue. Gue nulis pakai tangan kanan soalnya. Tapi kan ini ada di kiri. Jadi akan ada momen di mana gue mengambil begini, transfer ke tangan kanan, baru begini. Perlu ada kebiasaan dulu sih untuk bisa melakukan itu. Tapi selebihnya oke. Dan sebagai sebuah case ini sangat-sangat biasa. Bahkan dibandingin case gue yang gue beli dengan harga jauh lebih murah ini, enakan ini di tangan ketimbang ini. Aduh, Samsung, sayang sekali ya. Andai aja ini kayak kulit bahannya atau misalkan ini adalah bahan yang kayak gini deh. Nih, kayak gini yang secara grip enak gitu ya. Di tangan enak karena kan ini juga untuk orang-orang yang mungkin biasa pakai Note kemudian pindah ke S gitu. Berharap ada sensasi yang lebih premium gitu. Kayak Note aja. Tapi ini ternyata rasanya jadi kayak casing murah sih kalau menurut gue ya. Agak sayang aja. Dan untuk perlindungan juga gue gak yakin ini lebih safe. Jadi gue lebih percaya ini. Karena ya case ini bisa buat naruh S Pen gitu. Tapi secara fitur sebagai sebuah case jelek sekali. Kita jajal aja dulu nih S Pen-nya.
Ini langsung bisa bisa berfungsi sih tuh. Touchscreen-nya langsung bisa berfungsi dan ini fitur-fiturnya juga bisa langsung dipakai. Kita coba untuk gambar-gambar di sini. Tapi tenang, gue gambarnya nggak aneh-aneh kali ini. Dan FYI gue nggak pakai screen protector maupun tempered glass. Jadi di sini menggambar rasanya otentik sekali, rasa dari layarnya dan juga pennya. Rasanya enak sih, enak. Oke, kita coba gambar ya. Tapi karena gue nggak bisa gambar, jadi gue gambar yang simple aja biar kalian lihat lebih, seenggaknya ini bisa berfungsi baik gitu kan ya. Ini gini. Ada orang, ini meja gitu maksudnya. Ada ngopi di sini ngopi gitu. Ini ada asapnya gitu. Ada orang ngopi maksudnya gambar gitu. Dan by the way kalau diperhatiin di sini nih, ini bisa gue bikin gini ya, jadi bisa buat kayak semacam multitasking. Gue tetap bisa mengakses yang lainnya di belakang, tapi ini tetap ada notes-nya gitu. Atau juga bisa melakukan hal yang selayaknya seperti note sebenarnya. Keren menurut gue. Dan ini di pennya juga sebenarnya ada tombol atau button yang bisa memunculkan opsi dari catatan-catatan yang tadi gue pilih dengan cara ini deketin ke layarnya sampai muncul kayak titik gitu tuh kalau kalian lihat ya. Nah baru pencet tep, nah akan muncul seperti ini. Jadi ini tidak bisa berfungsi seperti Note yang terhubung via Bluetooth, jadi bisa seperti ada gestur dan lain-lain, nggak bisa. Jadi cuma bisa begitu aja. Kalau untuk yang nanti tuh yang pakai gestur dan Bluetooth itu ada di S Pen yang lebih mahal dari ini, namanya S Pen Pro yang katanya sih akan keluar menjelang akhir tahun. Jadi ditunggu aja. Dan ini kalau dipakai buat nulis sebenarnya enak-enak aja sih. Kayak nyaman gitu kalau menurut gue. Malah lebih nyaman dibandingkan gue pakai Note sebenarnya karena S Pen ini lebih besar. Jadi gue ngerasa lebih nyaman aja. Gue nggak tahu sih kalau kalian mungkin biasa pakai Note ya, yang terbiasa dengan yang kecil S Pen-nya. Gue sih terbiasa yang besar karena gue besar ini S Pen-nya. Dan karena gue adalah usernya Note dulunya, Note 10 Plus gue pakai lama, kemudian juga Note 20 Ultra gue pakai juga lama, sebelum akhirnya gue pindah ke sini bentar dan akhirnya ke Z Fold 2. Cuma ya ini menurut gue adalah S Pen yang paling enak meskipun nggak ada konektivitas Bluetooth-nya. Jadi secara S Pen ini oke, tapi kalau secara case sekali lagi butut banget case-nya. Butut banget. Gue nggak suka sama case-nya, tapi gue suka sama S Pen-nya. Jadi ini kayak semacam love hate aja menurut gue barang ini. Dan sebenarnya ada lagi sih alternatif selain case ini yang tetap bisa nyimpan S Pen, tapi itu merek selain Samsung, jadi merek third party lah. Jatuhnya kayak case gue yang ini. Ini merek lain gitu, tapi ini enak. Seandainya aja case ini yang kayak gini punya varian yang ada tempat S Pen ya, mungkin gue akan beli. Atau sebaiknya gue cari dulu kali ya di e-commerce. Habis ini akan gue cari deh. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Ini sebuah video singkat aja, curhat karena gue baru beli case itu dan gue pengen sharing sekalian ke kalian gimana rasanya first impression gue, dan ternyata nggak enak. Jadi kalau kalian mau beli, pikir-pikir lagi aja butuh atau enggak. Tapi kalau butuh S Pen-nya beli aja, case-nya nggak usah dipakai. Tapi kayak mubazir ya, beli segitu cuma dapat S Pen-nya doang. Tapi ya mau gimana lagi, karena Samsung menjualnya seperti itu. Jadi ya udahlah. Paling sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian. Akan banyak lagi video-video lain di channel ini. Jadi silahkan di-subscribe aja. Tungguin terus, nyalain lonceng notifikasinya. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!